teman-teman semua, selamat berjumpa kembali. Dan pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk membahas tentang anggapan ya bahwa seorang hairdresser, untuk belajar hairdresser itu memerlukan bakat alam atau bakat seni ya. Dan memang banyak sekali teman-teman saya baik yang senior maupun junior itu rata-rata menganggap dirinya itu seorang seniman. Saya sangat tidak sependapat sekali dengan kenyataan seperti ini. Kenapa? Karena buat saya yang namanya seniman itu pasti menghasilkan karya seni, dan karya seni itu pastinya kita orang yang pertama yang membuat, dan kita bukan mencontoh dari orang lain, bukan, tapi kita yang membuat, kita the creator ya, orang pertama yang buat. Tapi kita coba kita lihat dengan hairdressing ya. Hairdressing ini rata-rata belajarnya kan yang kita contoh ini tren-tren dari luar negeri ya. Mungkin juga dalam negeri. Tren-tren ini tentunya bukan kita yang buat kan. Nah, kita gimana kita bisa menganggap diri kita seniman, seorang kita mencontoh tren kok. Nah, kalau kita sekarang bukan seniman, kita memang bukan seniman, kita ini apa? Kita ini cuma pekerja seni ya, pekerja keterampilan yang mengerjakan pekerjaan seni. Nah, di sini ini kita harus membedakan mana yang seniman, mana yang pekerja seni. Jadi dalam dunia hairdressing sama sekali tidak dibutuhkan jiwa seni ataupun bakat alam. Itu omong kosong. Karena apa? Karena di hairdressing kita butuh kecekatan tangan, keterampilan kita bekerja, dan kita apa yang kita hafal tentang teori, tentang basic, itu yang kita butuhkan. Nah, di sini banyak ya dari contoh-contoh seperti ini yang hairdresser yang menganggap dirinya seorang yang punya bakat alam. Itu pun akibatnya apa? Mereka banyak sekali itu menganggap bahwa belajar hairdressing itu hanya cukup melihat apa yang dia butuhkan, dan mereka anggap gampang, mereka bisa ngerti karena mereka merasa berbakat. Padahal kalau kita ngomong namanya nyontoh, ya memang kelihatannya ngerti, tapi karena nyontoh. Cuman sekarang kalau kita ngomong dalam-dalamnya apa yang dibuat oleh orang itu kita nggak tahu, kenapa dia pakai ini, kenapa dia lakukan ini, kita sama sekali nggak tahu. Dan ini belajar dengan cara loncat-loncat seperti ini, mereka tidak akan bisa apa-apa. Nyatanya banyak sekali hairdresser yang seperti itu sulit untuk naik kelas ya. Mereka akan berkutat di tempatnya aja. Mulai dari muda sampai tua, untuk membuat suatu karya mereka harus nunggu contohan. Mereka harus, misalnya ada tren dari luar negeri baru, ini keren nih, besok ada seminarnya, saya mau ikut. Semua caranya pun ditiru. Nah, di sini ini bukan karya seni. Ini benar-benar karya jiplak. Nah, jadi saran saya buat teman-teman, kalau mau jadi hairdresser yang bagus, itu cuma satu cara. Belajar ke lembaga-lembaga yang resmi, belajar ke sekolah tata rambut yang resmi, atau ke guru-guru yang memang sudah kita kenal sebagai tenaga pengajar di lembaga yang resmi. Nah, kalau sekarang di lembaga yang resmi itu kita jelas diajarkan oleh guru-guru yang berijazah, dan ijazah mereka ijazah negara, bukan ijazah Facebook ya. Nah, ini yang seperti ini yang kita butuhkan. Teman-teman harus tahu bahwa belajar tata rambut itu kita nggak beda sama pelajaran pekerjaan lainnya. Apalagi kalau kita sudah menganggap pekerjaan tata rambut ini akan jadi pegangan hidup kita, kan sudah selayaknya kita itu belajar yang benar gitu loh. Bukan belajar ngarang, belajar coba-coba, merasa bakat alam jadi boleh, nggak usah belajar teori. Itu omong kosong. Dari zaman dulu sampai sekarang teori tata rambut itu sama, dan itu harus dipelajari. Kalau misalnya banyak teman-teman nganggap belajar di LPK itu nggak ngikutin tren. Mungkin saja itu pengajar-pengajar LPK, pengajar sekolah itu tidak terlalu mengikuti tren. Tapi di sini kita bukan ngomong soal tren, kita ngomong soal teknik dan teori.
mereka benar-benar kuasain karena mereka punya ijazah dan mereka menguasai teknik dasar, teknik teori itu tidak ada sangkut pautnya sama tren. Kenapa? Teknik dasar, teknik teori itu teori maksudnya ya, itu dari dulu sampai sekarang sama, nggak ikut-ikutan tren. Jadi kalau kita gunting yang namanya 60 derajat, 45, 90 ataupun ngecat pakai oksidan dan pakai krem cat, kerating pakai netral sama kerating, itu dari dulu teorinya sama, nggak ada tren. Trennya sekarang ini cuma ngerubah cara kerjanya, bukan teorinya, bukan teori teori dasarnya, bukan, cara kerjanya aja yang dirubah. Tapi kalau kita ngomong teori gunting segala macam, kalau dulu orang bikin 45 baru semua satu kepala 45. Sekarang orang kombinasi 45, 60, 90 sampai 120. Dibolak-balik di situ. Tapi teori dasar 45 gimana harus buatnya? Itu semua sama. Jadi jangan nganggap bahwa tren itu lebih penting dari teori ataupun teknik dasar. Nah, sekarang kita membahas tentang biaya ya. Kalau kita belajar banyak sekali teman-teman saya yang nanya kalau mereka nggak punya uang gimana. Nah, kalau kita mau cari tahu, sebenarnya banyak sekali dan 90% mungkin ya yang namanya LPK dan sekolah tata rambut itu mereka menyelenggarakan pendidikan gratis karena mereka ini memang disuntik dana dari pemerintah, disuntik dana untuk mengajar masyarakat yang tidak mampu, memberikan keterampilan. Nah, di sini pastinya gratis total, plus selama belajar kita juga dapat alat-alat 1 set. So, this is a good chance, right? Kesempatan yang bagus buat teman-teman semua. Kalau sekarang teman-teman lebih gampang di Facebook, ya memang lebih gampang, tapi hasilnya apa gitu loh. Kita akan mendapat jawaban dari 10 orang yang berbeda, jawaban yang berbeda, dan kita harus merumuskan sendiri jawaban mana yang benar. Dan paling konyol lagi, kita ini belum tentu kenal sama yang ngasih jawaban. Kita nggak tahu siapa dia. Mungkin juga dia cuma tukang krembat yang ngerti-ngerti dikit, ikut-ikut ngajar. Terus kita ini yang hairdresser yang nggak ngerti, tambah kacau lagi. Kita rumuskan sendiri masukan-masukan itu, kita pilih salah satu. Nah, yang cara seperti ini pastinya akan menyesatkan kita nantinya. Dan juga sekarang di dalam dunia hairdressing, kalau kita kuasain teori, kita kuasain teknik dasar, otomatis kita tahu apa yang harus kita pakai. Misalnya kosmetik maupun teknik ya, itu kita harus seperti apa kita tahu. Jadi kalau sekarang ada orang jualan produk bilang kerating harus pakai 8 step obat. Nah, kalau kita ngerti, kita nggak perlu beli 8 step. Kita cukup beli 2 step. Kita jangan beli 8 step, otomatis cost pekerjaan akan naik. Dan kalau naik, kita pasti bebankan ke tamu, dan tamu pastinya kita lebih repot lagi jualan jasa kalau lebih mahal. Kita mau jual tamu supaya harganya reasonable, masuk akal, kita sebisa mungkin kita lebih murah. Dan kalau kita pengen murah, pastinya kita cost di obat-obatan kosmetik harus kita tekan. Nah, kita tekan ini ya bukan kita tekan sampai nggak jelas begitu ya, kurang-kurangan obat, enggak juga. Kita beli yang kita perlukan aja. Jadi kalau kita ngomong ngecat, harus pakai pelembab, harus pakai obat sebelum dicat dan lain-lain. Itu kan teknik jualan dari produk. Kalau kita mengerti ini teknik teori, kita nggak perlu, kita cuma butuh 2 kok, cat, oksidan. Kita tahu, kita bisa ngecek kondisi rambut, kita bisa tahu level rambut seberapa, kita harus apa, kita nggak perlu macam-macam, rambut akan tetap sehat. Kalaupun sudah kita ngomong harus pakai ini biar rambut itu nggak jebol, omong kosong. Itu cuma teknik jualan. Kalau kita memang benar, kita nggak mungkin jebol.
Kalau memang sudah jebol dikasih obat apapun juga, pelembab apapun, itu umurnya cuma sebentar di salon aja, pulang dicuci ya cabut gini putus semua. Teknik bleaching dan lain-lain, ini kita harusnya kuasain teori. Jadi saran saya buat teman-teman ya, jangan cari gampangnya kalau belajar hairdressing, karena kalau memang hairdressing ini akan jadi pegangan hidup, sekali lagi saya sarankan belajarlah yang benar, karena dengan benar kita akan tahu kita ini naik kelas di mana, dan tiap tahun akan makin membaik. Bukannya tiap tahun 3 tahun yang lalu harga gunting 50.000, sekarang guntingnya gratis. Karena nggak laku, kita paketkan dengan perawatan dan lain-lain. Ini namanya salah. Kenapa kita bisa sampai gunting gratis? Karena kita memang nggak punya kemampuan untuk menunjukkan kerjaan kita. Tamu pasti akan nawar-nawar, dan tamu merasa guntingan kita nggak ada bagus-bagusnya, biasa-biasa aja. Nah, nggak beda sama salon lain yang lebih murah. Makanya dia tawar kita semurah mereka. Jadi di sini harapan saya ya teman-teman, mulailah untuk mempelajari tata rambut ini dengan lebih baik. Belajarlah mulai dari tingkat yang paling dasar, teorinya semua satu-satu, dan cara gunting yang rapi seperti apa. Bukannya belajar sekarang ini, belajar gunting itu cuma belajar texturize biar kayak orang Jepang, nanti ngakunya sekolah di Jepang. Nggak usah seperti itu gitu loh. Texturize itu cuman option ya, jadi dalam guntingan itu texturize itu cuman tambahan, itu bukan teknik pokok. Teknik pokok itu yang membuat bentuk, dan membuat bentuk ini butuh pola, butuh konstruksi layer yang bagus, baru di texturize nanti kalau selesai. Jadi bukan semua, pokoknya rambut apapun texturize. Itu artinya Anda tidak kuasain teknik tata rambut, teknik gunting. Jadi saran saya kembali tadi ya, coba kita memulai dari nol, belajar secara rapi dan bekerja secara rapi. Nantinya dengan belajar seperti itu, hasil kita pasti kita akan tahu kok, naik kelas kita akan kelihatan sekali. Oke teman-teman, jadi sampai di sini dulu ya. Pada kesempatan lain nanti saya akan upload video-video yang lainnya, mungkin tentang teknik keratin atau teknik bisnis salon dan lain-lain. Oke, thank you, sampai ketemu lagi. Salam sehat.